Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, para penyimak setia perkuliahan dasar-dasar administrasi dan manajemen pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi bagi mahasiswa maupun para dosen untuk mengabdi kepada masyarakat itu sebenarnya bukan sembarang pengabdian, tapi ada standar nasional tertentu yang harus dipenuhi. Nah, pada pertemuan kali ini secara khusus akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita dari lokal A dan lokal B. Poin yang pertama adalah standar nasional pengabdian di masyarakat yang akan disampaikan oleh Muhammad Abdul Basit dari lokal A bersama dengan Harwati dari lokal B. Dilanjutkan dengan presentasi terkait standar pengabdian mahasiswa Stai Raha Amuntai yang disampaikan oleh Muhammad Ar-Rasyidi dari lokal A bersama dengan Hatari dari lokal B. Kemudian tantangan dalam pengabdian mahasiswa Stai Raha Amuntai di masyarakat saat KKN itu akan disampaikan oleh Muhammad Askia dari lokal A bersama dengan Helda Yanti dari lokal B. Selanjutnya, materi terkait tantangan pengabdian berupa praktek mengajar itu akan disampaikan oleh Muhammad Budi dari lokal A bersama dengan Helyatul Jahra dari lokal B. Jangan lupa untuk selalu like video ini dan like semua komentar yang ada di kolom di bawahnya. Mari kita sama-sama simak presentasi kawan-kawan dari lokal A dan lokal B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Abdul Basit dari lokal A dan Harwati dari lokal B dengan jurusan yang sama, Pendidikan Agama Islam di kampus Stai Raha Amuntai. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi tugas administrasi dan manajemen pendidikan. Baiklah, kami mulai materi ini dengan membaca basmalah. Langsung saja ke latar belakang. Standar adalah seperangkat tolak ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat pendidikan. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang berbentuk pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Permen Ristek nomor 44 tahun 2015. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat? 2. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup? 3. Apa itu standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan perasaan, standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan. 4. Apa itu tema dan topik pengabdian kepada masyarakat? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat. 2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat. 3. Untuk menjelaskan atau mengetahui apa itu standar hasil, standar isi,
standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan perasaan, dan standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan. 4. Untuk mengetahui apa itu tema dan topik pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harwati. Saya di sini ingin menjelaskan tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa itu standar nasional pengabdian kepada masyarakat? Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 8 standar, yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan. 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pembagian ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara integrasi, paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan harus memenuhi prinsip penilaian, dan juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualitas akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan atau funding adalah sejumlah uang yang diberikan oleh organisasi atau pemerintah atas dasar kesepakatan. Dalam hal pengabdian masyarakat, pembayaran kembali berupa laporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok nomor absen 31, jurusan Pendidikan Agama Islam Stay Rasidiyah Khalidiyah Amuntai, dengan tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Di sini ingin membahas tentang standar pengabdian mahasiswa Stay Raha. Adapun nama saya Hatari, nomor absen 31 dengan NIM 1904 067745. Untuk pembahasan
dari makalah kami akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ar-Rasyidi dari kelompok nomor absen 31. Langsung saja saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Standar Pengabdian Mahasiswa Stairaha Muntai. Pengertian standar pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mahasiswa yang berbentuk praktek dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut, pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma atau tugas pokok dari perguruan tinggi di Indonesia. Mengacu kepada tugas ini, maka melalui pelaksanaan perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian, ada usaha sadar untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat sekitarnya. Usaha tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun memperkaya kebudayaan nasional. Terus C, bentuk pengabdian mahasiswa pada masyarakat. Ada dua, yang pertama KKN atau kuliah kerja nyata. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pengajaran dan pendidikan. Yang kedua adalah pengajaran. Calon guru di Sekolah Tinggi Agama Islam Stairaha Muntai harus memiliki kemampuan khusus dalam subjek keagamaan dan pembelajaran serta diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam selama proses pembelajaran tersebut. Terus lanjut D, manfaat. Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat. Demikian juga halnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh mahasiswa Stairaha Muntai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran oleh para mahasiswa akan kesadaran pentingnya bersosialisasi di lingkungan masyarakat dengan cara praktek mengajar kepada anak-anak serta mengabdi dengan program KKN tersebut tadi. Mahasiswa mengabdi dan menyalurkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari kampus serta mengharapkan kemudahan pada setiap aktivitas belajar mengajar anak-anak di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya mewakili kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Kesimpulan dari makalah yang kami buat, mengabdi kepada masyarakat merupakan salah satu standar atau tugas bagi para mahasiswa perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam Stairaha Khalidiyah Muntai. Dengan adanya kegiatan pengabdian para mahasiswa kepada masyarakat, diharapkan memberi manfaat baik dari mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian maupun bagi masyarakat sekitar, dan dapat diharapkan lebih membantu dalam proses pembelajaran bagi anak-anak. Dengan adanya praktek mengajar dan juga pengabdian berupa program KKN dari perkuliahan. Dari makalah yang kami buat dan juga presentasi yang berupa video, semoga teman-teman sekalian dapat menyimpulkan dan juga memahami bagaimana standar pengabdian mahasiswa Stairaha kepada masyarakat. Sampai di sini dulu pembahasan dari kelompok kami. Saya mewakili teman saya mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Helda Yanti dari Lokal 9 Bepai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan pengabdian mahasiswa STLH di masyarakat melalui KKN. Berikut penjelasannya. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Muhammad Askia dari Lokal A8 semester 4 Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Sebelum masuk ke isi pembahasan, saya akan membacakan latar belakang pembahasan terlebih dahulu. Kuliah kerja nyata merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa di perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta, dan juga termasuk di Stairaha yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan KKN ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan empati dan kepedulian sivitas akademik perguruan tinggi terhadap berbagai permasalahan yang real dihadapi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain itu, kegiatan KKN ini diharapkan melahirkan pribadi yang tangguh, unggul, berkepribadian mulia, serta dapat menjadi pribadi yang luar biasa ketika sudah terjun di masyarakat dan berjiwa kepemimpinan. Untuk itu, banyak perguruan tinggi yang telah mengembangkan kegiatan KKN ini. KKN ini tidak hanya berisi kegiatan kerja sivitas akademik untuk masyarakat, tetapi berisi rangkaian kegiatan integratif interdisipliner yang dikemas secara strategis untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan dilaksanakan bersama masyarakat dengan memerankan masyarakat sebagai pelaku penting dan utama, serta melibatkan para pemangku kepentingan lain yang terkait. Dalam hal ini, mahasiswa diperankan sebagai problem solver, motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam proses penyelesaian masalah dan pembangunan pengembangan masyarakat. Melalui pembaruan konsep tersebut, kehadiran mahasiswa sebagai intelektual muda diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai agen atau pemimpin perubahan yang secara cerdas dan tepat menyelesaikan masalah, tentunya yang dihadapi masyarakatnya. Pada dasarnya, kuliah kerja nyata atau KKN merupakan bentuk pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat setelah mendapatkan materi perkuliahan yang senantiasa dapat berguna di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan pengabdiannya pada masyarakat, mahasiswa memberikan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama untuk memberikan pengarahan agar dapat memecahkan masalah dan menanggulanginya secara tepat. Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan serta menjadi program kerja bagi mahasiswa. Dengan kata lain, melalui KKN ini, mahasiswa membantu pembangunan dalam masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Tantangan pengabdian mahasiswa STLH di masyarakat mengenai pengabdian masyarakat dan juga KKN. Yang pertama yaitu tentang pengabdian masyarakat. Pengertiannya, pengabdian masyarakat merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa bukan berarti mengajar masyarakat tentang sesuatu yang terbaik untuk mereka,
tetapi melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Tujuan pengabdian masyarakat pertama, mempercepat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan dan perkembangan iptek. Yang kedua, mempercepat upaya kemudian yang ketiga, mengupayakan terbentuk dan terwujudnya dalam penyadaran pembelajaran dan masyarakat. Objek-objek permasalahan tersebut kemudian harus dianalisis dan diseleksi oleh mahasiswa menurut skala prioritas dan kemampuan mahasiswa serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, tantangan mahasiswa untuk bertindak aktif terhadap lingkungannya selama KKN. Mahasiswa harus berhubungan dengan masyarakat desa yang bervariasi dalam usia, taraf sosioekonomi, pekerjaan, posisi, serta jalan pikiran. Maka dapat disimpulkan bahwa setting KKN memang memberi kesempatan alih peran kepada mahasiswa. Pada periode penyusunan program kerja, mahasiswa terdorong untuk menempatkan diri pada posisi orang desa, sebab tanpa itu mereka tidak dapat menyusun program yang disetujui pula oleh para pemudesa. Pada periode pelaksanaan program, makin jelas keharusan mahasiswa untuk alih peran, dan KKN mengandung pengalaman untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Kami juga melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa Stairaha Muntai yang pernah melalui masa-masa KKN ini. Dan dapat kami simpulkan bahwa tantangan yang mereka hadapi yaitu satu, biaya, karena pada saat KKN harus bisa mengatur uang, karena itu untuk ongkos bertahan hidup di masyarakat di luar pada lingkungan kita tinggal. Dua, penyesuaian, yaitu kita harus bisa membawa diri dan menyesuaikan adat dan kebiasaan tempat pengabdian itu dilaksanakan. Ketiga, komunikasi. Ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi mahasiswa karena kita harus menyesuaikan bicara kepada warga setempat supaya komunikasi terjalin dengan lancar, baik itu anak-anak maupun orang tua. Yang keempat, dalam membuat kegiatan, karena membuat kegiatan-kegiatan yang baru itu sedikit sulit karena harus mendapat izin dari kepala desa warga setempat, dan juga membuat kegiatan itu supaya berkelanjutan untuk kedepannya, bukan hanya di waktu pengabdian itu saja. Yang kelima, menyatukan pola pikir. Ini mungkin juga termasuk tantangan pada saat pengabdian, karena pola pikir yang berbeda dari teman seposko misalnya, atau teman yang juga melakukan pengabdian sangatlah berdampak pada kegiatan-kegiatan yang akan dibuat. Maka dari itu, pola pikir inilah yang harus disatukan demi terciptanya kelancaran dan hasil yang memuaskan dari pengabdian tersebut. Dan kesimpulannya adalah pengertian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Pengertian kuliah kerja nyata. KKN adalah satu di antara aktivitas perkuliahan mahasiswa di luar kelas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan.
Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Selanjutnya, tantangan pengabdian mahasiswa Stairaha di masyarakat pada saat KKN, yaitu biaya, penyesuaian, komunikasi, kegiatan, dan menyatukan pola pikir. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Khususnya dosen pengampu kami, Bapak Saharani SPD MN, yang pada semester 4 ini beliau sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan PAI. Pada kali ini saya atas nama Muhammad Budi, nomor NIM 1904066688, dan teman satu kelompok saya Helyatul Jahra 1904067488. Pada kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami, tugas kami untuk memenuhi mata kuliah ini dengan judul Tantangan Pengabdian Berupa Praktek Mengajar. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan. Jadi, teman-teman semuanya, akhir-akhir ini di dunia pendidikan dikenal dengan satu buah kata yang sering kita kenal saat ini, yang awalnya kita tidak pernah kita dengar, kali ini kita dengar, yang namanya sebuah kata offline. Nah, atau kata dengan online dan offline. Offline ini mungkin sudah sering kita dengar, namun kata online baru saja kita dengar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Himbauan pemerintah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah untuk pelajar langsung diikuti seluruh sekolah di Indonesia. Ini merupakan sebuah tantangan khusus bagi para praktik pengajar di Indonesia. Nah, maka oleh karena itu, mengingat tantangan ini merupakan tantangan terbaru, maka kami mengangkat permasalahan tersebut dalam makalah kami pada kali ini, yang dimana kami akan merumuskan beberapa masalah. Ada dua masalah, ada pokok dua permasalahan. Pertama, bagaimana praktek mengajar yang mampu menciptakan anak didik yang gemilang. Yang kedua, bagaimana dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, yang dimana nanti saya akan menjelaskan bagaimana praktek mengajar yang mampu menciptakan anak didik yang gemilang. Dan teman saya nantinya akan menjelaskan mengenai bagaimana dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan arus globalisasi. Baiklah, kita bicara masalah praktek mengajar yang mampu menciptakan anak didik yang gemilang, yang mana kita tahu bersama-sama tujuan pendidikan di Indonesia adalah menciptakan generasi muda yang nantinya mampu memajukan negara Indonesia ke depannya, yang dimana generasi muda saat ini yang sedang menempuh pendidikan diharapkan mampu membentuk negara Indonesia yang lebih maju lagi. Jadi, dalam menempuh pendidikan, ada guru atau seorang praktek dalam mengajar yang perlu beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, yang adanya kesiapan guru. Persiapan mengajar mencerminkan apa yang akan dilakukan guru dalam memberikan kemudahan belajar kepada siswa, bagaimana melakukannya, dan mengapa guru melakukan itu. Pada umumnya, guru sangat berperan dalam aktivitas belajar. Ya, pasti guru sangat berperan penting dalam aktivitas belajar mengajar untuk menjawab tantangan persoalan siswa dan masyarakat. Perubahan zaman begitu besar, atau perubahan zaman saat ini begitu cepat, dan adanya arus globalisasi mengharuskan seorang guru melakukan inovasi belajar mengajar yang disesuaikan dengan pengembangan teknologi saat ini. Seperti personel guru diharapkan mampu membaca perubahan pola pikir dan pola hidup zaman berubah semakin cepat. Jadi, kesiapan guru saat ini tidak hanya memiliki materi yang bagus, tapi juga guru diharapkan agar bisa memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan, hal-hal apa saja yang diperlukan anak didik saat ini.
perubahan zaman apa, maka guru diharapkan bisa menyesuaikan keadaan anak didik saat ini. Selanjutnya, dalam pendapat dari pakar pendidikan yang bernama Junanto T. dan Arifin R. 2016 bahwa relatasi sains teknologi pada era revolusi industri 4.0, semua segmen kehidupan mengalami proses disrupsi cukup besar. Peran guru untuk menyiapkan siswa kemampuan lebih atas literasi baru dengan aspek literasi data, literasi teknologi, kita membutuhkan sumber daya manusia guru-guru yang baik, memiliki kompetensi, karakter, dan daya literasi yang tinggi. Selain kualifikasi akademik, guru harus memiliki kompetisi guru, kehadiran informasi dan communication teknologi atau ECT di sekolah menjadi suatu memenuhi kompetensi guru. Jadi, kesiapan guru di sini itu adalah dari segi pemerintah juga perlu mempersiapkan guru, mempersiapkan diri pribadi, dan pemerintah mempersiapkan alat peralatan untuk menunjang guru agar bisa lebih produktif lagi. Lanjut, yang kedua poin kedua ada namanya peran guru dalam mengajar. Tantangan terbesar yang dihadapi guru rata-rata berkaitan dengan teknologi dan informasi yang selalu dapat dipergunakan selama proses belajar mengajar. Bermacam fasilitas yang ditawarkan baik dari pihak sekolah maupun pihak luar untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan teknologi. Pihak sekolah yang menyelenggarakan workshop atau e-model atau e-rapor, penulisan sosial online, pemanfaatan Android dalam OAN dalam pembelajaran, atau kuis interaktif, pembuatan video pembelajaran, dan web yang dapat diakses setiap waktu. Konektivitas pembelajaran menjadi tantangan tersendiri bagi guru yang selalu komunikatif, menyenangkan dalam mengedepankan berpikir kreatif, kerjasama yang ditanamkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Guru harus mengupdate informasi yang aktual dan up to date, yakni selalu siap dalam menjalankan profesional dalam bekerja sesuai dengan regulasi pemerintahan. Merupakan peran yang harus dijalankan guru. Aktivitas guru telah diakui sebagai salah satu profesi sangat mulia dengan tuntunan profesionalisme yang harus dipenuhi sehingga guru tidak boleh diberhenti dalam mengembangkan diri. Peran seorang guru itu merupakan tantangan yang sulit ditaklukkan oleh orang lain karena berhadapan langsung dengan manusia yang bermacam-macam karakter kemauannya. Dari berbagai cara guru dalam mengajar untuk mendapatkan peningkatan kualitas pendidikan dengan cara melakukan inovasi pembelajaran, mengubah pola pikir siswa meskipun ada gejolak atau tantangan, melakukan gerakan sadar literasi dan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Seorang guru diharapkan mampu memenuhi poin-poin yang kedua tersebut. Poin ketiga ada yang namanya solusi dalam mengajar. Ini harus guru siapkan juga. Teknologi komputer menjadi sebuah solusi bagi guru dalam mengajar bagi semua siswa dalam memberikan stimulus pada permulaan belajar mengajar. Namun demikian, masalah yang ditimbul tidak semudah yang dibayangkan, yakni guru itu tidak tergantikan perannya mendidik dan mengajar di kelas. Walaupun perubahan zaman, perubahan arus globalisasi, perkembangan teknologi, seorang guru tetap beliau tidak dapat atau bahasa kita, seorang guru ini, kemampuan seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran tidak dapat digantikan oleh alat-alat pengembangan zaman saat ini. Maka oleh karena itu peran guru sangat diutamakan di sini. Bagaimana guru memberikan solusi saat guru mengajar atau melakukan praktek pengajaran. Sedangkan dalam pandangan guru merupakan sosok manusia yang dapat digugu, ditaati, atau ditiru. Jadi guru itu adalah sebagai public figure bagi siswanya. Jadi guru harus bisa mencontohkan hal yang baik bagi siswanya baik dalam segi berpakaian, berperilaku, dan lain sebagainya. Karena seorang guru adalah seorang contoh utama dari anak muridnya sendiri. Yang keempat ada yang namanya strategi guru dalam menghadapi siswa. Mengajar dalam era revolusi industri merupakan era disruptif di mana banyak tenaga manusia mulai dihilangkan, digantikan oleh teknologi seperti robot. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus melakukan revolusi dengan mengajak para peserta didik agar mau dan mampu menjadi manusia kreatif, berwawasan luas, dan berani melakukan perubahan. Siswa mesti dibekali dengan karakter yang kuat, kompetensi yang mumpuni, dan literasi atau pemahaman dalam wawasan atas kepentingan dunia kerja menjadi profesional dan berkualitas.
Aktivitas belajar dan mengajar adalah suatu kondisi dengan sengaja diciptakan guru yang mendesain strategi pembelajaran siswa yang mudah dan efektif untuk diikuti siswa. Jadi dalam poin ini, sebagaimana dikatakan poin sebelumnya bahwasanya peran guru tidak dapat digantikan oleh komputer. Namun, teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwasanya walaupun peran guru tidak digantikan oleh komputer atau perubahan zaman saat ini, dunia pendidikan juga harus bisa mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Contohnya begini, saat ini perkembangan informasi teknologi sangat pesat, maka oleh karena itu diharapkan guru-guru bisa memberikan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai zaman. Contohnya menggunakan komputer saat belajar, menggunakan Android atau lain sebagainya. Tip belajar anak siswa yang menghendaki agar guru mengatur strategi mengajar sesuai dengan gaya-gaya belajar anak milenial sekarang ini. Jadi, kalau guru menyesuaikan pembelajarannya dengan zaman saat ini, maka anak didik tidak akan merasa bosan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar mempunyai sarana atau tujuan berjenjang mulai dari yang sangat operasional dan konkret, yaitu tujuan intelektualitas khusus TIK dan tujuan instruksional umum. Tujuan dalam mengajar adalah suatu cita-cita yang bersifat abstrak. Dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada siswa. Nilai-nilai itu dia nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat di lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan pengajaran yang berjenjang dari yang umum atau luas sampai kepada yang khusus sempit haruslah berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu B, tentang dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, yang dimana nantinya Win B ini atau rumusan masalah kedua kali ini akan dibahas oleh teman saya sendiri yang bernama Heliatur Jahara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heliatur Jahara, nomor absen saya 33, saya dari lokasi 9B. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan arus globalisasi. Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, warga masyarakat, dan warga bangsa. Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu dia menempatkan dirinya dan berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi, atau dia menjadi korban dan terseret derasnya arus globalisasi. Seiring dengan karakteristik era global, maka guru juga harus dapat menghadapi tantangan masyarakat global. Di era global, guru sangat dituntut meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Di samping profesionalitasnya, guru juga harus menghadapi beberapa kata kunci dalam dunia pendidikan, yaitu kompetisi, transparansi, efisien, dan kualitas tinggi. Peran dan tanggung jawab guru di masa yang akan mendatang akan semakin kompleks. Yang pertama, guru harus sanggup berkontribusi terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia. Dengan ini, penguasaan suatu bidang keahlian yang berkaitan dengan iptek. Yang kedua, guru harus mampu menjawab tantangan hasil didik. Yang ketiga, profesionalisme guru harus terrepresentasikan dalam kepribadian yang matang dan berkembang. Yang keempat, selalu berusaha menunjukkan sosok guru yang bermutu. Yang kelima, guru harus senantiasa membangun dan membentuk siswa yang memiliki orientasi ke depan. Sejalannya dengan kelima tuntutan guru
Di masa depan tersebut, persoalan mendasar mutu pendidikan dari sudut pandang output dalam 3 kesenjangan, ada kesenjangan akademik, ada kesenjangan okupasional, dan kesenjangan kultural. Kesenjangan akademik adalah ketidakadaan kaitan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan dunia kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan okupasional, ketidakgayutan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Meski hal ini bukan hanya disebabkan oleh dunia pendidikan semata. Dan yang ketiga, kesenjangan kultural. Ketidakmampuan peserta didik memahami persoalan yang sedang dan akan dihadapi bangsanya di masa depan. Dalam dunia pendidikan, semua aspek perlu kerjasama untuk menghadapi segala persoalan tantangan dalam masa globalisasi saat ini, di mana sebuah pendidikan harus menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia globalisasi agar ketika anak didik turun ke lapangan sesuai dengan keadaan di masyarakat sekitar dengan ilmu pendidikan di bangku sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari sahabat-sahabat kita mahasiswa perkuliahan dasar-dasar administrasi dan manajemen pendidikan yang membahas secara umum terkait standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Kita lanjutkan forum perkuliahan pada kolom diskusi, pada kolom komentar di bawah. Demikian pengantar perkuliahan dalam bentuk video ini. Maka kita akhiri dulu video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pada kolom komentar. Terima kasih.